meeting pada sore hari ini dalam kegiatan Score Records Research Workshop. Score Records sendiri merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam campaign Research Festival Skori Cimsa yang berbentuk research workshop untuk para member Cimsa dan partisipan umum yang berminat pada dunia riset. Kegiatan ini hadir sebagai wadah pembelajaran dan pelatihan interaktif dalam bidang penelitian, sehingga pada akhirnya peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan dasar mengenai riset, tetapi juga dapat mengasah kemampuan praktis serta soft skill yang relevan. Selanjutnya yang saya hormati National Officer on Research Exchange, CIMSA, Pak Rais Amaralhaq. Yang saya hormati HRDC Skori Cimsa, Saudara Fikri Katriansyah. Yang saya hormati trainer hebat kita pada sore hari ini, Kak Arta Maresa selaku FMSC Certified Research Trainer, dan Kak Teguh Faiz Duta selaku FMSA Certified Research Trainer, serta seluruh partisipan yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Baga Zakwan selaku MC yang akan memandu training pada pagi hari ini. Sebelum kita melanjutkan acaranya, marilah kita dengar sambutan dari orang-orang hebat di balik berjalannya acara ini. Sambutan yang pertama akan diberikan oleh HRDC Skori, yaitu Mas Fikri. Kepada Mas Fikri, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, apakah suara aku terdengar jelas? Maaf sebelumnya lagi di luar. Oke, jadi selamat sore teman-teman semuanya kepada seluruh partisipan yang sudah berkenan hadir pada Zoom meeting acara riset Score Records satu pertama Score kita. Aku ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa belajar bersama pada sore hari ini terkait research yang akan dimulai dari basic banget. Karena untuk score record sendiri itu terbagi menjadi ada 3 tahap, di mana pada tahap pertama itu kita lakukan pada Sabtu atau pada hari ini. Aku harapkan kepada teman-teman peserta semuanya dapat mendapatkan ilmu yang baik nantinya pada saat disampaikan oleh trainer hebat kita, ada Kak Duta dan ada Arta selaku Research Trainer FMSA Certified, yang pastinya ilmu dari kedua orang ini akan berguna bagi kita yang memiliki minat dalam dunia research. Sekali lagi aku ucapkan selamat kepada teman-teman untuk bisa enjoy dalam research workshop pada hari ini, dan aku harapkan untuk bisa melanjutkan sampai akhir sesi nanti pada jam 6 malam itu ada FGD kepada teman-teman yang sudah dibagi kelompoknya di grup Story Codes yang udah aku kirim. Mungkin kurang lebih itu yang bisa aku sampaikan. Mungkin mohon maaf kalau apabila ada salah kata. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Cimsa. Sore Kak Fikri, terima kasih atas sambutan yang sudah memukau para peserta yang ada di sini. Selanjutnya, marilah kita dengarkan kembali sambutan dari Nori Cimsa, yakni Kak Rai Samaralhaq. Kepada Kak Rai, Kak Amar, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Cimsa. Sebelumnya perkenalkan nama saya Samarul Haq atau teman-teman bisa panggil saya Amar sebagai Nori Cimsa 2025-2026. Baik, pertama-tama saya ingin mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah dan karunia kita dapat berkumpul dalam acara sore hari ini serta sholawat serta salam. Tak lupa juga kita didengarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan salam bangga saya kepada teman-teman semua di sini yang sudah mengikuti atau memberanikan diri ya untuk bisa menjalin kerjasama atau bahkan menggait ilmu di Score Records ini. Karena di Score Records ini teman-teman akan diajarkan oleh orang-orang yang memang berpengalaman dan juga berkompeten di bidangnya, terutama dalam bidang riset dan sekunder, riset sekunder, supaya teman-teman bisa menambahkan ilmunya gitu dan nanti bisa mengaplikasikannya secara langsung. Karena nanti kita juga bakal ada FGD seperti yang sudah direncanakan sebelumnya. Dan tentunya selain daripada episode 1, episode 2 dan sebagainya yang nantinya akan ada, teman-teman diharapkan ketika sudah menyelesaikan score record ini tentunya sudah memiliki basic research yang mumpuni, sehingga harapannya teman-teman bisa menjadi researcher yang utuh
researcher yang tidak hanya bisa melakukan riset, tapi juga bahkan bisa sampai mempublikasikan risetnya itu sendiri. Jadi untuk ilmu pada sore hari ini tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya dan tolong tanya ke researcher-researchernya, ke speaker-speakernya, apapun yang sekiranya belum jelas, karena ini merupakan salah satu kesempatan untuk teman-teman bisa bertumbuh dan berkembang bareng bersama dengan Scori. Mungkin lebih kurangnya, mohon maaf. Terima kasih dan selamat untuk bisa meng-score records. Terima kasih. Balikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Amar atas sambutannya. Baik, sebelum kita masuk ke agenda utama kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing agar kegiatan Score Records pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Amin, amin, amin. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Baik, karena mungkin teman-teman sudah tidak sabar semuanya, jadi marilah kita masuk ke agenda utama kita, yakni materi satu dari Kak Duta. Sebelum kita masuk ke materinya, mungkin teman-teman bisa mengerjakan pretest terlebih dahulu ya. Untuk linknya mungkin sudah ada di kolom chat teman-teman. Bisa dikerjakan terlebih dahulu ya. Waktunya 5 menit. Oke, teman-teman, karena waktunya sudah 16.20, jadi kita cukupkan untuk pretestnya. Terima kasih buat seluruh peserta yang sudah mengisi pretest. Selanjutnya, tibalah saatnya untuk kita mendengarkan materi dari pemateri hebat kita, yakni Kak Duta. Kepada Kak Duta, waktu dan layar dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore teman-teman Skori, selamat sore teman-teman Cimsa, selamat sore peserta Skori Courts. Pertama-tama, Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman Skori yang telah memberikan kesempatan bagi aku untuk mengisi training di Skori Court ini. Sebelumnya aku ingin menyapa terlebih dahulu ya teman-teman yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih banyak telah mendaftar dan hadir pada sore hari ini. Aku lihat di sini ada yang dari UII, ada yang dari UPN Veteran Jakarta, ada yang dari Nahdlatul Ulama Surabaya. Teman-teman yang dari universitas yang aku sebutin boleh raise hand atau boleh muncul nggak? Satu orang deh yang dari UPN Veteran Jakarta. Ada? Ya, Ananda ya namanya ya. Iya, Kak. Tapi mohon maaf, saya belum bisa on cam, Kak. Oke, nggak apa-apa. Ananda angkatan berapa? Saya angkatan 2023. Oke. Ananda tahu acara ini dari mana ya? Kalau boleh tahu. Dari Instagram, Kak. Dari Instagram. Ada follow Instagram Story. Em, kurang tahu, tapi ada di timeline gitu sih. Oke, Jadi oke. mungkin nih ya follow. Nggak inget juga. Ya, mungkin bisa di follow ya Instagram Story atau Instagram Cimsa karena masih banyak ya opportunity lainnya ya nggak Fikri? Ya, karena ini masih episode 1 bisa dibilang kayak gitu. Nanti masih ada episode-episode selanjutnya, jadi stay tune aja. Oke, selanjutnya satu orang lagi deh dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Siapa yang dari sana? Boleh. Izin Kak saya. Oh ya, panggilnya siapa ya? Alia Kak. Alia. Alia angkatan? Angkatan 23. Oh, sama ya. Ya, keren ya. Tahu dari mana Alia ada acara skor ini? Dari IG-nya Skori sama komunitasnya Skori. Oh, oke. Kan di sana nggak ada skor ya? Iya, belum ada. Kimsa juga belum ada Kak. Oh Mohon iya. izin. Nggak apa-apa. Justru itu aku senang banget bahwasannya Skori dan Cimsa itu bisa memberikan opportunity yang sebesar-besarnya bagi mahasiswa kedokteran di seluruh Indonesia. Mungkin nanti untuk episode-episode selanjutnya ataupun training-training selanjutnya boleh dibantu share ya. Alia terus, aduh, hilang lagi namanya tadi, yang dari UPNPJ. Itu ntar mohon dibantu share ya, biar semakin banyak lagi yang mendapatkan ilmu yang disebarkan seluas-luasnya oleh Skori. Ya, aku lanjut Ya. dulu ya. Oke, thank you Alia. Oke, jadi materi yang pertama ini adalah Introduction to Research and Secondary Research. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu ya. Namaku Toko Faiz Duta. Aku merupakan Research Trainer FMC Certified dan merupakan predecessornya Amar, yakni Nori Cimsa Indonesia 2024-2025. Nah, pada hari ini aku akan membahas sedikit ya tentang dasar-dasar riset dan akan lebih mengerucut ke secondary research. Nah, yang pertama tuh kita bahas terlebih dahulu apa sih pentingnya riset gitu ya. Kenapa riset itu penting? Khususnya bagi kita mahasiswa kedokteran, kenapa sih kita harus belajar riset gitu. Nah, mungkin aku mau nanya dulu ke Revan, gimana Revan? Kira-kira apa ya pentingnya riset Revan? Revannya ada? Halo Kak, Ya, mohon maaf belum iya bisa on Revan. cam Kak. Iya nggak apa-apa Revan. Kalau menurut Revan, kenapa sih riset itu penting, khususnya bagi kita ya mahasiswa kedokteran? Oke Kak, izin menjawab ya Kak. Kenapa riset itu penting? Karena ilmu kedokteran kan terbarukan terus ya Kak. Jadi kita harus mengikuti update kesehatan di Indonesia maupun di dunia. Terus juga bagi mahasiswa kita kan kayak butuh yang namanya kayak skripsi gitu. Mungkin bisa kayak kalau misalnya kita belajar dari Gasik nih nanti mempermudah skripsi kita juga gitu Kak.
Oke, siap-siap. Thank you so much ya, Revan ya. Ya, benar banget ya. Jadi, em, yang pertama banget itu kita lihat dari benefit bagi diri kita sendiri ya. Yang mana riset itu sangat-sangat empowering medical student ya. Kenapa kita harus penting belajar riset? Karena yang pertama itu knowledge tadi ya, ilmu pengetahuan. Kita sebagai calon dokter, dan nanti ketika kita menjadi dokter, ada istilah yang namanya long life learning ya, di mana kita itu akan belajar terus-menerus seumur hidup gitu ya. Dan ketika kita belajar riset, ketika kita melakukan riset, mau tidak mau secara otomatis kita akan mempelajari hal-hal yang baru gitu ya. Jadi perkembangan-perkembangan zaman, perkembangan teknologi, pengembangan informasi dan semacamnya itu kita dapatkan melalui riset gitu. Sehingga bukan hanya kita menghasilkan riset baru, tapi kita juga bisa membaca hasil-hasil riset yang terbaru gitu. Misalnya nih, ada suatu pengobatan baru. Sebagai contoh, satu orang deh. Ada yang angkatan 2022. Oke, aku sebut satu ya. Tarik Arkan angkatan 2020 bukan? Lah, Fikri deh. Fikri angkatan berapa Fikri? Aku angkatan 2023, Kak. 23 ya? Udah masuk blok kardiorespi belum? Udah, Kak. Udah ya. Tata laksana TBC apa ya, Fikri? Tata laksana TBC itu, Kak, 4 obat anti TB. Iya, apa aja? Ada rifampicin, isoniazid, ethambutol, sama eh, ya, Ya, pyrazinamide. ya, benar ya. RHZE, rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, dan ethambutol. Nah, tapi teman-teman tahu nggak? Ternyata penelitian terbaru itu sudah mengupdate guideline tersebut, di mana ethambutol itu udah nggak dipakai lagi. Yang dipakai itu moxifloxacin. Nah, kayak, loh, selama ini kan kita taunya RHZE ya, gitu. Nah, itu suatu hal yang kita dapatkan jika dan hanya jika kita melakukan riset gitu. Dengan kita melakukan riset, kita tuh membaca gitu. Dan aku pun taunya ya karena mau bikin penelitian pas baca lah ternyata sekarang tuh moxifloxacin mungkin belum masuk guideline-nya ya ke Indonesia gitu. Karena kan bisa nih CDC ataupun WHO bikin guideline kan berapa bulan ataupun setahun kemudian gitu baru Kemenkes ataupun kolegium-kolegium yang ada di Indonesia membuatnya kayak gitu. Nah, jadi itu salah satu contoh pentingnya riset bagi kita mahasiswa kedokteran dan bagi kita klinisi nantinya, gitu ya. Yang kedua, ketika kita belajar riset, maka kita tuh akan mengasah skill. Oke. Jadi riset itu memang suatu hal yang tidak bisa dipelajari dalam semalam, gitu ya. Memang kita butuh waktu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk meningkatkan skill yang kita punya. Nah, kalau begitu, maka logikanya semakin cepat kita belajar riset, maka semakin cepat juga kan progres kita. Nah, bayangin teman-teman ya, tadi aku lihat ada yang angkatan 2025, ada yang angkatan 2023. Sedini itu sudah belajar riset, oke? Sudah datang ke workshop ini, sudah datang ke training ini. Yang artinya teman-teman yang angkatan 2025 itu 2 langkah lebih maju dibandingkan teman-teman yang angkatan 2023. Dan teman-teman yang angkatan 2024 selangkah lebih maju dibandingkan teman-teman yang angkatan 2023. Bukan berarti aku bilang teman-teman yang angkatan 2023, 2022 itu telat untuk belajar. Enggak. Kalian itu selangkah lebih maju dibandingkan angkatan 2021, 2 langkah lebih maju dibandingkan angkatan 2020, dan seterusnya. Asalkan teman-teman tahu, banyak loh koas-koas, banyak loh PPDS-PPDS yang sudah sampai di titik tersebut, tapi mereka belum paham tentang riset dan mereka ya udah sekedar ngerjain skripsi, sekedar ngerjain tesis, tapi mereka sebenarnya nggak benar-benar paham terkait riset tersebut, asal jadi aja udah gitu. Nah, kalian-kalian yang hadir di sini itu sudah selangkah, 2 langkah, dan beberapa langkah lebih maju dibandingkan mereka gitu ya. Karena kalian sudah semakin dini dan artinya kalian bisa belajar lebih dalam lagi gitu. Kemudian tentu CV, kurikulum vitae.
Zaman sekarang tuh standarnya makin makin lama makin tinggi ya. Kalau dulu mungkin siapa aja bisa daftar S2, siapa aja bisa daftar spesialis dan semacamnya gitu. Tapi sekarang tuh beberapa sudah mewajibkan, misalnya untuk daftar ini minimal pernah eh, ikut penelitian misalnya, atau mau daftar beasiswa minimal pernah punya publikasi, atau untuk daftar PPDS minimal pernah ikut conference, pernah presentasi poster, oral presentation dan semacamnya. Di era di mana hampir semua orang sekarang sudah melek terhadap penelitian, ketika kita tidak melek terhadap penelitian, maka kita akan tertinggal gitu ya. Jadi ketika orang-orang itu udah pernah publikasi, udah pernah presentasi poster, presentasi di conference dan semacamnya, sedangkan kita nggak punya pengalaman gitu, tentu kita akan tertinggal dan kita tidak punya nilai plus gitu dibandingkan orang-orang lain. Dan kurikulum vitae ini sangat-sangat penting ya, baik itu untuk beasiswa, S2, PPDS, dan semacamnya. Kemudian networking. Nah, ketika teman-teman membuat penelitian, of course, teman-teman tidak membuat penelitian itu secara sendiri, tapi teman-teman butuh tim. Nah, ketika teman-teman bersama tim itulah yang nantinya akan menambah networking. Contohnya, aku bikin penelitian bareng Arta. Arta tuh orang UGM gitu ya. Nah, Arta kemudian punya kenalan lagi sama dosennya kah atau sama temannya dan semacamnya. Nah, gara-gara aku bikin penelitian bareng Arta, akhirnya aku bisa kenal sama relasinya Arta. Gitu juga dengan Amar misalnya. Amar bikin penelitian dengan aku. Nah, gara-gara Amar bikin penelitian dengan aku, Amar jadi kenal dosen ataupun orang yang dekat denganku gitu. Oke? Nah, jadi networking itu sangat-sangat penting. Ya mungkin nggak sekarang, tapi nanti gitu ya. Teman-teman bisa dapat opportunity grants misalnya, atau kolaborasi penelitian bareng, ataupun mendapatkan informasi beasiswa, atau bahkan bisa mendapatkan rekom untuk apply beasiswa, untuk apply PPDS, itu kan butuh rekom ya. Karena kita udah sering penelitian bareng, of course kita akan lebih mudah untuk mendapatkan rekom dibandingkan orang-orang yang nggak kenal sama sekali sama konsulen tersebut gitu. Dan ini semua yang menjadikan kita memiliki bargaining power gitu. Apa itu bargaining power? Daya tawar yang kita miliki gitu. Unique selling point yang kita miliki. Ketika kita punya kemampuan riset, kita bisa diundang kemana-mana menjadi pembicara. Ketika kita punya pengalaman riset, kita bisa diundang menjadi juri. Kita bisa diundang ataupun mendapatkan beasiswa dan semacamnya. Bahkan bukan kita yang nyari konsulen, tapi konsulen yang nyari kita. Ini yang disebut bargaining power, yang teman-teman bisa dapatkan ketika teman-teman belajar riset dan memiliki kemampuan riset sejak dini. Oke. Bukan hanya empowering medical students, tapi riset juga improving nation's health. Ketika kita melihat sebuah permasalahan ya, tentu kita melakukan riset terlebih dahulu. Kita cari dulu, tahu dulu nih, apa sih masalahnya. Dan itu butuh riset, itu butuh penelitian. Setelah itu, baru kita mencari apa solusinya. Bukan hanya sekedar mencari apa solusinya, tapi kita mencari apa solusi yang terbaik. Misalnya nih, yang baru-baru nih sedang viral gitu ya, makanan bergizi gratis. Ada sekitar 7.000-an anak yang keracunan. Tentu kita harus bikin riset dulu dong. Sebenarnya apa sih penyebab keracunannya? Apakah bahan makanannya yang tidak baik, cara pengolahannya, cara penyajiannya, cara penyimpanannya, atau pendistribusiannya? Nah, sehingga ketika kita tahu di mana akar masalahnya, kita bisa mencarikan solusi yang terbaik untuk itu. Dan itu butuh riset. Makanya ya tentu sebelum kita menjalankan sebuah program dan apapun itu, kita harus melakukan riset terlebih dahulu gitu. Dan ya mungkin itu ada salah satu contoh ketika sebuah program dijalankan tanpa riset yang matang. Dan setelah itu, kita bisa menyelesaikan masalah itu. Dan tidak hanya selesai di sana, kembali lagi. Kalau ada masalah, kita cari tahu masalah lagi. Kita cari solusi terbaik lagi. Dan kita selesaikan masalahnya. Dan itu penelitian secara cakupan besar ya, secara praktis. Namun kita lihat juga penelitian tuh selalu dimulai dengan basic science research ya. Kayak teman-teman lihat penelitian-penelitian yang ada di lab. Misalnya nih, kita mau bikin penelitian apa ya? Ekstrak bunga telang untuk mengobati diabetes mellitus misalnya.
Nah, of course kita ngelakuin tersebut di lab in vitro dulu, in silico dulu, in vitro, kemudian in vivo, baru kemudian kita uji coba ke manusia gitu, clinical research. Dan itu pun nanti ada tahap-tahapannya, ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, sampai tahap 4. Baru kemudian menjadi clinical practice. Nah, ketika kita menjadi dokter, biasanya kita langsung ke clinical practice. Kita lihat apa sih guideline terbaru, rekomendasinya obat apa, dan semacamnya. Tapi sebelum itu, kita melalui proses, melalui basic science, clinical research, sampai clinical practice. Gitu. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lebih dahulu? Aman? Kalau aman boleh tolong kasih jempolnya. Oke, stiker reaction jempol. Oke, thank you Revan. Thank you Ananda. Ya, kita lanjut ya. Oke, ini bonus ya. Aku izin ngajarin sedikit tentang KAP teori. Apa itu KAP teori? Knowledge, Attitude, Practice. Nah, dalam research, khususnya research sosial humaniora, social science, dan juga di CIMSA khususnya ya, itu kita sangat-sangat relate ya dengan KAP teori. Apa itu? Knowledge, Attitude, Practice. Nah, apa yang ingin ditekankan di sini adalah ketika ada sebuah masalah, umumnya ada 3 intervensi yang bisa diberikan. Yang pertama itu advokasi, kita tingkatkan awareness-nya, kita kasih penyuluhan dan semacamnya. Yang kedua, capacity development, kita tingkatkan kapasitasnya agar mereka bukan hanya paham, tapi juga mampu untuk melakukan tersebut. Namun kalau misalnya tidak berhasil juga, maka kita perlu membuat yang namanya policy and law enforcement. Kayak misalnya rokok nih, oh di rumah sakit dilarang merokok, oh cukai rokok ditingkatkan. Nah itu tuh hukum yang mengikat. Jadi ketika advokasi dan capacity development itu tidak berhasil. Nah, untuk menilai apakah terdapat sebuah perubahan atau theory of change ini, kita biasanya mengukur 3 hal ini. Knowledge, attitude, practice. Kenapa? Karena ini yang kemudian nanti akan. Nah, tapi di sini itu bukan nilai akhir. Nah, tapi nilai akhir itu berdasarkan outcome-nya. Ya, misalnya nih, tadi kita bahas tentang rokok gitu ya. Kita kasih edukasi tentang rokok, knowledge, attitude, practice-nya sudah meningkat gitu. Tapi outcome-nya apakah? Nah, itu tuh yang menjadi sebuah outcome. Dan seluruh proses ini, seluruh tahapan ini itu perlu yang namanya dilakukan riset. Misalnya, intervensi apa sih yang paling tepat untuk diberikan pada komunitas tertentu? Apakah advokasi, apakah capacity development, atau policy and law enforcement? Belum tentu semua intervensi ini cocok pada komunitas tersebut. Makanya dilakukan pre-campaign assessment misalnya kalau di CIMSA gitu ya, pre-activity assessment kalau di lokal-lokal CIMSA. Biar kita tahu intervensi mana yang paling cocok dan nantinya dinilai ya ini dan semacamnya. Oke. Nah, selanjutnya itu Research 101 ya. Research 101 ini selingan aja ya, khususnya buat teman-teman yang baru banget belajar riset. Mungkin kalau terlalu lompat terlalu jauh agak bingung ya. Jadi kita jelasin dikit dulu. Apa sih yang dimaksud dengan riset? Secara definisi itu riset adalah proses penyelidikan sistematis yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah. Nah, sedangkan data itu kumpulan informasi berupa angka, simbol, teks, atau gambar sebagai dasar analisis dan simpulan dalam suatu penelitian. Jadi riset itu proses penyelidikannya dan data itu hasilnya, gitu ya. Nah, riset itu terbagi menjadi beberapa macam. Pembagian riset itu tergantung ya, kita melihat dari perspektif apa. Misalnya, kita membagi riset berdasarkan aplikasinya. Ada riset murni, ada riset terapan. Berdasarkan analisisnya, ada penelitian deskriptif, ada penelitian analitik. Berdasarkan sumber datanya, ada penelitian primer, ada penelitian sekunder. Berdasarkan karakteristik datanya, ada penelitian kuantitatif, ada penelitian yang kualitatif. Nah, semua ini itu ya hanya sekedar klasifikasi dan bisa saja mereka ini sering overlap. Misalnya ada yang nanya kan,
penelitian kamu kuantitatif atau kualitatif? Nah, berarti dia nanya berdasarkan karakteristik datanya. Atau ada juga yang nanya penelitian kamu deskriptif atau analitik, berarti berdasarkan analisisnya gitu. Penelitian kamu primer atau sekunder, berarti berdasarkan sumber datanya. Bisa saja penelitian itu kuantitatif, analitik, dan primer sekaligus. Bahkan terapan sekaligus. Nah, jadi bisa aja semua tuh menjadi satu kesatuan. Ini hanya klasifikasi berdasarkan karakteristik tertentu gitu. Jadi jangan bingung ya. Bisa, aduh, apa bedanya deskriptif sama kuantitatif? Apa bedanya primer sama terapan? Jangan bingung kayak gitu. Jadi teman-teman harus tahu kalau ini tuh hanya klasifikasi doang gitu ya. Oke. Kemudian klasifikasi atau jenis-jenis data. Nah, data itu juga terbagi dua. Ada yang kategorik, ada yang numerik. Nah, kategorik itu dia lebih kualitatif ya. Yang kita tuh nggak bisa nilai dengan angka. Contohnya, jenis kelamin, riwayat merokok, itu nominal. Kalau nominal itu yang setara. Dalam artian tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Contohnya jenis kelamin. Laki-laki sama perempuan kan setara ya. Nah, atau riwayat merokok. Ada orang yang pernah merokok dan tidak pernah merokok. Itu setara juga di nominal. Tapi kalau ordinal itu tuh ada tingkatannya. Contohnya tingkat pendidikan. Ada SD, SMP, SMA. Atau tingkat pendapatan. Ada pendapatan rendah, pendapatan menengah, pendapatan di atas rata-rata. Atau derajat penyakit. Ada hipertensi grade 1, grade 2, grade 3, dan seterusnya. Nah, itu kategorik. Sedangkan data yang numerik itu terbagi dua lagi ya. Ada yang discrete, ada yang continuous. Kalau yang discrete, itu tuh dia nggak bersambung gitu. Misalnya nggak sampai berkoma-koma gitu lah angkanya ya. Mutlak di angkanya. Misalnya gini, jumlah pasien 10. Atau jumlah sel darah merah 2000, ya udah 2000 gitu, nggak ada 2000,1 gitu karena dia discrete gitu. Tapi kalau continuous dia itu nyambung dalam artian misalnya gini, tinggi badan ada yang 170 cm tapi bisa juga 170,1, bisa juga 170,1, 2, 3, 4 dan seterusnya gitu ya. Gitu juga dengan umur. Umur nih misalnya ya tahun, tapi dia kan ada bulan, ada detik, jam, dan seterusnya. Tekanan darah gitu juga. Jadi itu yang continuous. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu untuk data ini? Kalau aman, oh ya, silakan Tegar. Tegar dari mana asalnya? Halo Kak, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Tegar dari lokal Cimsa UII. Oke, silakan Tegar. Ini bertanya kan sebelumnya saya kan ini kayaknya untuk pertama kalinya saya mengikuti kegiatan pengetahuan tentang research. Nah, jadi yang pertanyaan pertama saya, apakah boleh digeser slide-nya Kak ke sebelumnya? Nah, untuk klasifikasi ini yang menjadi pertanyaan saya, apa ya Kak perbedaan kan ini tadi jelaskan ini tuh untuk klasifikasi. Nah, mungkin pertanyaannya adalah apa sih Kak bedanya karakteristik data, aplikasi, dan analisis? Nah, lalu selanjutnya mungkin secara sederhana perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif itu bagaimana kayak bagaimana ya Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Tegar atas pertanyaannya, bagus banget ya. Nah, oke. Kita bahas apa beda tiga ini dulu ya. Kalau sumber data kayaknya aman ya, tahu ya. Nah, yang pertama, karakteristik data. Karakteristik data itu yang aku jelasin tadi. Nih, ada data yang bersifat kualitatif, ada yang kuantitatif. Nah, kalau penelitian yang kualitatif, dia tidak dianalisis menggunakan angka, melainkan hanya fenomenanya saja, gitu. Misalnya, dilakukan penelitian bagaimana pandangan anak SD gitu ya terhadap eh, terhadap makanan bergizi gratis. Dilakukan focus group discussion misalnya. Nah, terus ntar ditanya tuh dari 15 anak di survei gitu kan, diwawancara. Si anak pertama bilang, makanannya enak, saya suka gitu. Si anak kedua bilang,
makanannya enak tapi kurang banyak, saya nggak kenyang gitu. Anak ketiga bilang makanannya hambar gitu, saya nggak suka. Nah, dan dari 15 anak itu dipetakan hasilnya itu seperti apa, tapi secara kualitatif. Nah, bukan angka. Nah, kalau kuantitatif, terdapat sebuah pertanyaan, misalnya ya, tidak, dan seterusnya, kemudian dianalisis secara kuantitatif alias dianalisis secara angka. Misalnya, dari 15 anak, 70% mengatakan enak, 30% mengatakan tidak enak. Nah, itu kuantitatif. Tapi kalau kualitatif, dia lebih dalam. Dia tidak hanya sekedar angka, tidak hanya sekedar statistik, tapi secara kualitas itu bagaimana? Misalnya, makanannya enak karena ada daging, ada ayam, ada sayur, misalnya gitu. Makanannya tidak enak karena rasanya hambar. Nah, jawaban-jawaban seperti itu tidak bisa kita dapatkan kalau kita hanya melakukan penelitian kuantitatif. Karena kuantitatif kita hanya mendapatkan angka saja. Misalnya, oh 70% enak, 30% bilang tidak enak. Tapi kita nggak tahu alasan enaknya kenapa, tidak enaknya kenapa. Nah, itu karakteristik data ya, bedanya kuantitatif dan kualitatif. Kalau analisis, ini umumnya untuk yang kuantitatif. Nah, jadi misalnya dari angka-angka yang kita dapatkan, apakah hanya kita deskripsikan atau kita lakukan analisis lebih lanjut. Nah, analisis lebih lanjut ini memang banyak ya isiannya, dan mungkin ini nice to know aja, nggak bisa aku jelasin lebih lanjut di sini. Tapi intinya kalau deskriptif itu kita hanya bilang kayak tadi, misalnya 70% anak bilang enak, 30% anak bilang tidak enak. Tapi kalau analitik kita mencari misalnya, oh terdapat hubungan antara pemberian makanan bergizi gratis dengan capaian belajar siswa. Nah, ada hubungan, ada pengaruh, ada perbedaan. Itu tuh analitik. Tapi kalau deskriptif, kita hanya mendeskripsikannya saja. Nah, kalau yang aplikasi itu, ya risetnya itu, kalau yang murni, itu dia riset yang dilakukan untuk menemukan ataupun memecahkan sebuah masalah yang berupa teori. Misalnya, bagaimana efek pemberian antasida terhadap produksi asam lambung. Nah, itu kan kita pelajari itu patofisiologinya, fisiologinya, farmakokinetik, dinamik, dan seterusnya. Itu riset murni. Tapi kalau riset terapan, itu lebih aplikatif. Misalnya, efektivitas pemberian antasida terhadap pasien yang menderita GERD, misalnya gitu. Nah, itu langsung terapan efeknya secara klinis bagaimana. Tapi kalau murni tadi, kita hanya teoretikal gitu. Dan yang memang teoretikal ini yang kemudian nanti akan mendukung ke praktikalnya bagaimana. Gitu. Gimana Tegar? Apakah terjawab? Terjawab, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ya. Ya. Terus aku mulainya dari mana dulu ya? Kayak gitu. Nah, pertanyaannya, kapan sih aku harus mulai? Secepatnya, gitu ya. Kalau bisa sekarang gitu ya. Nah, jadi teman-teman yang hadir hari ini tuh udah aduh, aku masih maba banget nih, masih tahun pertama, tahun kedua, belum masuk. Belajar sekarang. Nah, dari mana? Kalau pertanyaan dari mananya, mungkin dari enggak, gitu ya. Nah, yang paling bawah itu ada expert opinion, background information. Di atasnya ada case report. Kalau case report itu hanya satu kasus yang dilaporkan. Kalau case series itu ada beberapa kasus, misalnya ada 5 kasus, digabungkan jadi satu, dilaporkan. Nah, kalau cohort, nah ada suatu penelitian, nanti diikutin selama 5 tahun, 10 tahun, dan seterusnya. Kemudian ada experimental studies, nah ini diberikan intervensi. Dan ada yang systematic review, meta-analysis, dan juga guideline. Nah, pertanyaannya, oh ya sorry, kalau yang bawah ini, itu penelitian primer ya teman-teman. Case report, case series, cohort, itu, non-randomized control trial sampai randomized control trial itu penelitian primer. Oke? Kalau yang di atas ini, itu penelitian sekunder.
Systematic review, meta-analisis, narrative review itu penelitian sekunder. Apa bedanya nanti kita bahas di depan. Oke, menjawab pertanyaan tadi dulu, mulai dari mana dulu? Nah, kebanyakan experts itu menyarankan kita mulai dari observational studies, gitu ya. Boleh mulai dari case report dulu, boleh mulai dari cross-sectional, case control, gitu ya. Kayak skripsi teman-teman tuh kan seringnya case control, cross-sectional, gitu ya. Yang gampang-gampang, observational studies. Tuh. Nah, tapi kalau aku pribadi menyarankan teman-teman langsung mulai dari systematic review. Tapi ingat, I'm not an expert ya. Nah, jadi kebanyakan expert nyaranin sini, kalau aku pribadi nyaranin dari sini, ya walaupun aku bukan expert, ya silakan teman-teman mau mulai dari manapun boleh. Yang penting belajar. Oke. Nah, apa sih bedanya primary dan secondary research? Kalau primary research tadi kan, dia tuh original ya. Datanya itu memang dia sendiri yang ngambil. Kalau secondary research, kita tuh ngambil data dari sumber yang sudah ada. Misalnya ada penelitian ataupun publikasi yang sudah ada, kita ambil datanya, kemudian kita analisis dan kita buat penelitiannya. Contoh dari primary research apa? Tadi eksperimen, survei, case report, focus group discussion, interview, itu primary research. Kalau secondary research, contohnya itu apa? Narrative review, systematic review, and meta-analysis. Oke, kita bahas nih, apa sih pentingnya secondary research? Ya, mungkin ada yang pernah lihat gambar ini ya, atau mungkin tidak. Alia, kalau dari gambar ini kira-kira apa ya pentingnya secondary research? Alia bisa dengar? Iya, ya udah. Izin Kak, Oke, boleh lanjut. mohon izin mungkin pentingnya secondary research itu eh, dari penelitian yang sudah ada itu kayak di publish agar nanti peneliti selanjutnya bisa kayak mengambil referensi, jadi bisa Ya, dibuat kayak pembanding. ya benar ya. Itu jadi secondary research itu bisa membandingkan ya penelitian yang sudah ada sama penelitian yang baru ataupun ya antar penelitian saling dibandingkan ya. Kalau kita melihat gambar ini ya, contoh nih ada orang ya, dia baca sebuah hasil penelitian gitu. Oke, masih sanggup dia baca ya. Kemudian ada 6 penelitian ya, udah mulai lelah gitu ya. Ada 50, ada 100. Capek banget ya, nggak sanggup kita baca semua penelitian yang ada gitu. Nah, kita tuh nggak sanggup buat ngebacain semua penelitian yang ada. Ketika ada suatu secondary research yang menggabungkan semua hasil penelitian yang ada menjadi satu, kita cukup baca reviewnya itu aja gitu. Kita cukup baca penelitian sekundernya itu aja, dan kita sudah bisa melihat the big picture-nya tuh gimana gitu, garis besarnya tuh gimana. Jadi ada sebuah penelitian ya, kita tinggal baca reviewnya, di situ sudah dirangkum semua hasil penelitiannya dan sudah diinterpretasikan sehingga lebih mudah bagi kita untuk memahami topik tersebut. Bayangin kalau kita harus baca satu persatu semuanya, ya banyak banget, ada ratusan, ada ribuan, jutaan artikel yang ada di dunia ini gitu yang nggak sanggup kita baca semuanya. Itulah pentingnya secondary research. Nah, kemudian yang kedua benar banget ya yang kayak dibilang sama Alia tadi ya. Nah, contoh nih, misalnya aku pengen tahu nih, ada nggak sih efek kunyit atau kurkumin ya terhadap rheumatoid arthritis RA? Di satu penelitian RCT randomized control trial, di sini dibilang ternyata hasilnya tuh tidak signifikan, tidak ada pengaruh yang signifikan. Nah, tapi di satu penelitian yang lain bilang kalau hasilnya itu signifikan, terdapat perubahan. Jadi kan kita bingung ya, duh, terus gimana nih kan? Kayak satu bilang nggak signifikan, yang satu bilang signifikan gitu. Nah, itulah pentingnya secondary research untuk menyimpulkan adanya diskrepansi atau
perbedaan hasil yang dihasilkan oleh berbagai penelitian yang ada di dunia ini. Gitu ya. Oke, di sini aku mau bahas apa sih bedanya narrative review dan systematic review. Nah, narrative review itu tuh ibarat kalau ada buah-buahan ya. Kita ngebahas nih yang buah-buahan gitu. Nah, ada buah nanas, buah apel merah, apel hijau, buah jeruk. Nanas warnanya sama dengan apa? Dengan jeruk yaitu warna oranye. Namun berbeda bentuknya. Kalau jeruk itu bentuknya bulat, mirip sama apel. Tapi apel ada yang apel merah, ada yang apel hijau. Apel merah rasanya manis, apel hijau rasanya asam. Nah, kita bahas secara luas gitu ya. Nah, itu naratif review. Sedangkan systematic review dari buah-buahan yang ada ini tadi dipilih salah satu buah secara spesifik dan kita lakukan analisis ataupun kita review. Misalnya kita bilang, oh ini apel merah gitu kan sama-sama bulat, sama manis, tapi ternyata apel merah yang ditanam di Lampung misalnya gitu. Atau apel merah yang ditanam di Lampung itu pohonnya berbuah lebih lebat dibandingkan apel merah yang ditanam di Jogja, misalnya kayak gitu. Nah, itu systematic review. Ini analogi buah-buahan ya. Dah, tapi memang kalau di lomba-lomba ya, di lomba-lomba di Indonesia, itu tuh sering disamakan antara naratif review dan literatur review. Nah, jadi literatur review itu sama dengan naratif review. Padahal sebenarnya literatur review itu payung besarnya. Jadi ketika kita mereview berbagai literatur atau tinjauan pustaka, itu payung besarnya namanya literatur review. Di bawah literatur review itu ada beberapa macam review, ada narrative review, systematic review, spoken review, umbrella review. Banyak review-reviewnya sebenarnya. Tapi yang paling populer itu dua ini, narrative review dan systematic review. Namun teman-teman jangan bingung kalau misalnya ada lomba literatur review, tapi tidak boleh systematic review. Nah, berarti maksud dia itu adalah narrative review. Oke? Karena aku pernah tuh ikut lomba literatur review, tapi tidak memperbolehkan systematic review. Lah, gimana? Systematic review itu kan part of literatur review gitu ya. Bahkan dulu sebelum systematic review itu namanya awalnya systematic literatur review gitu. SLR. Cuman sekarang udah lebih diringkas jadi systematic review. Ya, begitulah. Apa sih bedanya? Nah, kalau narrative review itu research question-nya atau pertanyaan penelitiannya itu lebih luas, lebih general. Dan tidak butuh spesifik metodologi. Terserah suka-suka si penulis gitu mau bikinnya kayak gimana. Dan tujuannya untuk memprovide konteks ataupun informasi yang baru. Jadi kayak oh ada nih penemuan baru misalnya apa ya potensi kurkumin tadi misalnya untuk pengobatan TBC misalnya. Nah, belum banyak nih penelitiannya, kita buat review, kita bahas kenapa sih kira-kira kurkumin ini berpotensi untuk mengatasi TBC dan semacamnya gitu. Tapi kalau systematic review dia lebih fokus dan lebih spesifik dan dia butuh spesifik metodologi, butuh prisma, ada eligibility criteria, ada kriteria inklusi, kriteria eksklusi, dan yang paling penting yang membedakan antara sysref dan narrative review, kalau sysref itu ada quality assessment alias risk of bias. Nah, jadi kita bukan hanya ambil berbagai studi terus kita gabungin kita bahas enggak, tapi kita juga nilai apakah studi-studi tersebut memiliki risk of bias yang tinggi atau tidak gitu. Jadi itu ya bedanya sama narrative review dan tujuannya adalah untuk menjawab specific research question gitu. Jadi lebih spesifik gitu ya. Oke. Nah, ini teman-teman selanjutnya aku ada kuis yang paling banyak poinnya ntar dapat hadiah ya dari aku. Oke. Kita mulai yang paling cepat raise hand ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, raise hand. Ayo. Ya, silahkan. Duivo. Panggilnya siapa ya? Ya Kak benar, Duivo. Duivo, Izin oke. Kak, Duivo. Ini maaf, systematic review atau narrative review? naratif. Narrative review. Kita lihat. Ya, benar ya. Oke, Duivo nilainya 10 ya. Ntar, oke, boleh lower hand dulu. Oke, cepet-cepetan ya.
Yang paling tinggi poinnya ntar dapat hadiah. Lower hand dulu Divo. Ya, thank you bener ya Divo. Sama Arya Gani tolong turunin dulu tangannya. Oke. 1, 2, 3. Ya, ulang, sorry. Belum keluar soalnya. Oke. 1, 2, 3. Wah, ini Dwivo lagi ya. Ya, oke, silakan Dwivo. Ini masih naratif review juga, Kak. Oke. Jenis review yang lebih rentan bias karena bergantung pada preferensi penulis. Ya, naratif review ya. Jadi naratif review itu dia tergantung si penulisnya. Dia mau bahas ini ya bahas ini gitu ya. Tidak ada penilaian biasnya gitu ya. Oke guys, tolong lebih cepat dari Dwivo. 1, 2, 3. Ya, Alia, silakan. Izin Kak, systematic review. Ya, jadi review yang dapat dilanjutkan dengan meta-analisis adalah systematic review ya. Kalau si narrative review tidak bisa. Systematic review yang bisa lanjut ke meta-analisis. Oke, berarti Alia 10, Divo 20 ya. Selanjutnya, 1, 2, 3. Oke, berdasarkan judul ini systematic review atau narrative review? Udah 3. Ya, silakan Divo. Ini masih naratif, Kak. Kenapa? Karena kayak kenapa ya? Kenapa? Nggak tahu sih alasan spesifiknya, Kak, tapi kalau menurut Vivo ini naratif review mungkin karena ini milih recent advances cardiac imaging untuk diagnosisnya, dan kayak kalau dari judulnya itu belum ada gambaran jelas mengenai spesifiknya. Ya, benar ya. Divo udah berapa ya? 30 apa 40 sih? 30, Kak. 30 ya. Oke, bener ya narrative review ya. Jadi sebenarnya dari judul aja kadang tuh kita udah bisa ngelihat ini tuh narrative review atau systematic review gitu ya. Karena ya misalnya gini dia bahas ya berapa recent advance in cardiac imaging gitu ya. Dia bahas secara general gitu ya. Yang terbaru-terbaru tuh dibahas narrative review. Gitu. Tapi nggak ada spesifiknya outcome yang mau dihasilkan apa dan semacam itu nggak ada. Oke ya. Lagi ya. 1, 2, 3. Ya, silakan Arya Gani. Systematic review, Kak. Kenapa Arya? Karena dia spesifik ingin membahas efficacy and safety dari inhibitor sodium glucose link transporter untuk pasien heart failure, Kak. Yes, benar banget ya. Jadi dia emang udah lebih spesifik gitu, efficacy and safety dari si ini untuk pasien ini gitu ya. Systematic review. Oke, satu lagi ya. 1, 2, 3. Iya, Dwivo lagi. Silakan Dwivo. Naratif, Kak. Kenapa? Scoping atau naratif ya? Ayo. Naratif deh. Ya, benar ya. Narrative review ya. Artificial intelligence. Ya, sebenarnya bisa nih scoping review, tapi karena kita cuma bahas narrative or systematic review, jadi naratif review ya. Oke, berarti pemenangnya Wipo ya. Ntar di akhir aja ya. Oke, jadi teman-teman sekiranya tuh udah dapat gambaran ya. Apa bedanya naratif review sama systematic review. Oke. Nah, kemudian nih, ya, bentar. Ya, gimana sih cara baca dan gimana sih cara memahami secondary research gitu. Nah, ketika kita membahas secondary research, khususnya systematic review ya, kalau naratif review ya gampang ya, tinggal baca aja. Kalau systematic review itu dia ada 2 tahap ya. Yang pertama itu ada kualitatif sintesis, sama yang kedua itu kuantitatif. Yang tadi aku bilang kualitatif, dia itu ya nggak bahas angka, tapi bahas hasilnya itu seperti apa, interpretasinya itu seperti apa. Dan umumnya itu disampaikan secara deskriptif. Nah, misalnya lihat ya dari tabel ini, dari 4 penelitian itu tuh sudah dikumpulkan dan dirangkum gitu dalam satu tabel. Kemudian dideskripsikan, misalnya
characteristic of included studies. Nah, misalnya ada studi dari Malaysia dan India, ada ada 4 studi, 2 dari India, 1 dari United States, dan 1 dari Malaysia. Nah, dari 344 partisipan, bla 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 bla. Nah, itu dideskripsiin. Nah, kemudian yang kedua adalah ini misalnya nih ya. Nah, essential oil dilaporkan bisa menurunkan gejala dan juga sequel gitu ya. Pemberian essential oil sebagai adjuvan bisa lebih baik ya untuk mild COVID dibandingkan COVID yang moderate severity. Gitu. Terus juga ada improvement pada anosmia dan dyspnea gitu pada 2 studi. Nah, tapi masih belum jelas nih apakah bisa mempercepat viral clearance-nya gitu ya dibandingkan dengan standar care. Nah, jadi itu tuh ya udah hanya sekedar dideskripsiin aja hasil dari penelitian-penelitian ini gitu. Ya, terus secara kualitatif. Nah, yang kedua secara kuantitatif. Kalau kuantitatif kita biasanya membaca forest plot. Nah, ini kita kasih tahu dulu ya anatomi dari forest plot atau ya bagian-bagian dari forest plotnya. Yang pertama ini itu adalah nama studinya atau nama autornya gitu ya, nama judul penelitiannya lah gitu. Jadi di sini misalnya tadi ya kayak si Dud et al, Hawkins, Stratford, Khairia, itu tuh di sini nanti namanya gitu. Kemudian kolom 2 dan kolom 3 itu adalah kelompok yang dibandingkan. Misalnya ini conventional surgery dibandingkan dengan new surgery. Nah, kemudian weight ini tuh bobot. Nah, jadi bobot ini sangat ditentukan dengan jumlah partisipan. Misalnya, si studi 4 ini partisipannya banyak nih, ada 57. Maka bobotnya juga lebih gede, 42,2%. Sedangkan yang pesertanya kecil, itu bobotnya kecil. Kenapa? Karena di meta-analisis ini, jadi forest plot ini meta-analisis ya guys, sama ya. Nah, semakin besar bobotnya, maka si diamond ini itu akan lebih ketarik ke arah dia gitu. Nah, jadi walaupun ada studi yang di ujung sini, tapi karena yang ini di sini, jadi diamond ini lebih ketarik ke sini. Diamond ini apa sih? Diamond ini yang menyimpulkan dari studi-studi yang atas ini. Jadi dari 4 studi, nah ini kan hasilnya beda-beda ya. Ini efek size-nya ya, ini mean difference contohnya. Ini kan hasilnya beda-beda. Si studi 1 itu 2,6, ini 0,2, 0,6, 0,9. Nah, kan kita bingung ya. Jadi hasilnya itu berapa sih sebenarnya kok beda-beda? Nah, si diamond ini yang menyimpulkan ternyata dia itu 0,92 dan lebih favors ke new surgery dibandingkan konvensional. Jadi yang new itu lebih tinggi dibandingkan yang konvensional. Oke? Nah, itu yang pertama. Secara anatomi ya. Gimana sih cara bacanya? Nah, ini aku kasih tahu nih step by step-nya. Yang pertama itu kita lihat diamond-nya dulu. Kalau dia tidak crossing garis nol, ataupun ya tidak nabrak garis nol, maka itu statistically signifikan. Tapi kalau dia nabrak crossing null line, itu tidak statistically signifikan, not statistically significant. Gimana tuh misalnya? Nah, ini lihat nih diamond-nya. Diamond-nya ini kan nabrak garis nol kan? Maka dapat dipastikan kalau hasilnya itu tidak signifikan. Oke, tapi kalau seandainya si diamond-nya ini itu tidak nabrak atau yang kayak tadi ini tidak nabrak, ini signifikan gitu. Kalau ini tidak signifikan. Oke. Pertama kita lihat apa? Diamond-nya. Oke. Yang kedua, kita lihat overall effect size-nya. Effect size itu adalah hasil yang ingin kita cari gitu. Ini effect size semua nih. 4,75, 11, min, 1. Ini kan beda-beda ya. Ini ada yang sini, ada yang di sini. Kan bingung ya. Maka kita butuh si diamond ini untuk menyimpulkan. Tapi diamond ini kan hanya visual. Biar kita gampang lihatnya. Kalau kita mau lihat angka yang sebenarnya, kita lihat di sini. Jadi mean difference-nya adalah 2,45 dengan confidence interval ataupun rentang dari min 0,28 sampai 5,18. Kemudian yang perlu
kita lihat di sini adalah overall effect size-nya. Apakah p-value-nya kurang dari 0,05? Kalau kurang dari 0,05, maka statistically signifikan. Tapi kalau dia 0,05 ke atas, tidak signifikan. Nah, coba lihat nih, P-nya berapa? P-nya kan 0,08, lebih besar dari 0,05, maka tidak signifikan. Ini akan selalu sama dengan ini. Kita lihat di sini ya. Ini nggak nabrak kan? Artinya kan signifikan. Lihat P-nya. Di bawah 0,05 kan? Nah, kan yang kedua, ini nabrak. Lihat P-nya. 0,52. Tidak signifikan kan? Itu. Nah, itu yang pertama. Kedua, lihat ini. Yang ketiga, lihat heterogeneity. Heterogeneity itu sebuah parameter untuk melihat apakah eh, studi ini itu memiliki apa ya, heterogenitas tuh kayak kerusakan gitu. Ya, ya sorry, boleh. Tolong di mute bentar. Ya, thank you. Ya, terakhir heterogeneity itu semacam em, keacakan ya atau ketidakseragaman dari studi-studi tersebut. Nah, semakin tinggi heterogeneity-nya ataupun heterogenitasnya, maka semakin tidak baik. Tuh. Karena kita tidak yakin lah istilahnya kayak gitu. Jadi walaupun dia signifikan, tapi kita nggak yakin karena terdapat keacakan yang terlalu jauh kayak gitu. Parameternya biasa kita lihat I-square yang paling gampang. Kalau dia lebih dari 50%, maka dia high heterogeneity. Kalau dia kurang dari 50%, maka dia low heterogeneity. Di mana lihatnya? Di sini. I-square-nya 86%, berarti high heterogeneity. Artinya dia tidak signifikan dan high heterogeneity. P heterogeneity itu lihat di mana? Lihat di sini. Kalau dia kurang dari 0,1 signifikan, tapi kalau dia lebih dari 0,1 tidak signifikan. Ini di sini lihatnya ya. Nah, cuman ya gampangnya I-square aja udah lihat udah gitu ya, biar nggak terlalu banyak yang dihafal. Jadi pertama lihat diamondnya, yang kedua lihat overall effect size-nya ini signifikan atau tidak, yang ketiga lihat heterogeneity-nya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, overall effect size itu di sini. Overall effect size, lihat p-value-nya. Nah, apa itu effect size? Effect size itu hasil yang kita cari gitu, hasil yang kita analisis. Nah, dan itu beda-beda tergantung penelitiannya apa. Kalau dia penelitiannya melihat perbedaan, maka dia mean difference. Nih, di sini mean difference. Ini effect size-nya di sini, overall effect size. Jadi setelah digabungin dari berbagai studi ini, kan nilainya beda-beda nih, ada yang 4,75, ada yang 11, ada 3,4, 2,7. Ternyata setelah digabungin jadinya segini, 2,45. Nah, itu effect size namanya. Dan itu beda-beda, bisa mean difference. Nah, kalau yang di sini tadi, slide 21. Nah, ini ada yang risk ratio, ada yang odds ratio, ada yang hazard ratio, beda-beda. Itu effect size. Oke, ya. Ada lagi yang bertanya? Sorry, masih belum catch. Oh ya, udah ya. Oke, ya. Lanjut, ada yang mau nanya lagi? Oke, sorry ya, aku lupa tadi ya. Perolehan skor sementara Dwivo berapa tadi? Iya ya. Yang kedua Alia sama Arya ya tadi. 10 ya. Sama-sama 10 ya. Tolong jawab guys. Cepat waktunya mau habis. Ayo guys, cepat guys. Poin tadi kalau benar jawabnya dapat 10 yang sebelumnya narrative review versus systematic review.
Oke ya, 10-10 ya berarti ya. Oke. Nah, ini yang selanjutnya ini bobotnya besar ya guys ya. Kalau benar itu poinnya 30 ya. Oke, siapa cepat dia dapat ya. Yang paling banyak poinnya itu dapat hadiah. Oke. Oke, silakan baca. Raise hand. Ya, silakan Arya Putra. Ini poinnya 30 ya. Maaf ya Bang kalau salah ya. Nggak boleh kalau salah dihukum. Coba pertama lihat diamondnya dulu, gak nyentuh 0 berarti dia signifikan. Terus yang Oke. kedua lihat overall, apa tadi ya namanya ya? Overall effect size-nya, itu Mhm. dia nilai P-nya itu kurang dari 0,05 berarti dia signifikan. Terus yang terakhir itu heterogeneity-nya buat p-value-nya itu lebih dari 50% berarti dia signifikan apa ya tadi kalau nggak salah. Oke, bentar itu ya. Pertama diamondnya. Oke. Apa kesimpulannya? Signifikan. Oke. Ini p-value-nya. Signifikan juga. Oke. Terakhir ininya. Signifikan. Enggak, kalau yang score ini dia bukan signifikan tapi Heterogeneity-nya. ya heterogeneity-nya high atau low? High, sorry, high. High. Oke. Ya, kurang tepat ya. Intinya itu low. Oke. Ingat ya. Jadi di sini kalau dia lebih tinggi dari 50% itu high heterogeneity, kalau kurang dari 50% itu low heterogeneity. Oke? Aman, Arya? Gak apa ya? Salah ya? Kita Aman, makasih belajar. Bang. Oke? Ya, sama-sama. Gak apa-apa. It's okay, it's okay. Ya, jadi kalau kurang 50%, by the way, sorry. Ini kayak, ya, oke. Bener ya, berarti, benar. Kurang tepat ya, karena dia 50%. Nah, sebenarnya, untuk heterogeneity ini, ada beda-beda mazhab, guys. Ada yang bilang kayak gini, kalau di bawah 25%, itu low, kalau 25 sampai 75 itu moderate, ada 75 ke atas itu high. Ada yang mazhab kayak gitu. Ada juga yang mazhab ya udah cut off-nya 50% aja. Kalau di bawah itu low, kalau di atas itu high. Nah, kalau aku pribadi lebih sering pakai yang 50% ini. Tapi kalau teman-teman mau pakai yang 25, 75 dan di atas 75 itu boleh juga gitu ya. Cuma karena kebetulan yang aku ajarin itu adalah yang ini, jadi jawabannya yang low. Oke? Ya, thank you. Oke, lanjutnya. Gimana sih cara kita membuat secondary research? Nah, oke, sini aku mau ngajarin nih how to make a secondary research, khususnya systematic review ya. Yang mau boleh angkat jempolnya? Ya, siap. Thank you. Ya. Jadi untuk membuat systematic review itu tuh panjang sebenarnya ya, step by step through the process. Jadi emang kita tuh butuh pelan-pelan ya. Yang pertama kita harus pilih dulu topiknya apa. Yang kedua, tentukan pertanyaan penelitian atau research question-nya. Yang ketiga, tentuin inclusion and exclusion kriterianya. Kemudian pilih literaturnya. Yang kelima, select studinya. Kemudian kita assess kualitas studinya. Kita ekstraksi data, kita analisis, dan kita interpretasi data. Dan terakhir, kita membuat kesimpulan. Dan semua itu sebenarnya ada dalam buku ini ya. Cochrane Handbook for Systematic Review of Intervention. Ntar kalau mau, aku bisa bagiin juga. Ya, oke. Ini panjang ya, step by step ya. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, selecting topic sama research question terlebih dahulu. Ya, to be continued ya. Tadi itu sebenarnya cuman spill tipis-tipis saja. Aku tidak akan menjelaskan itu karena itu akan dibahas di episode-episode selanjutnya. Akan dibahas di sesi-sesi training selanjutnya.
Tapi teman-teman jangan khawatir, Skori punya banyak banget stok research trainer yang lulusan macam-macam ya. Ada yang lulusan ada lulusan dari Jakarta, Jogja, Bandung, bahkan ada yang ke luar negeri juga. Jadi teman-teman jangan khawatir. Sampai jumpa di workshop dan juga training Skori selanjutnya. Oke, terima kasih. Ya, aku bareng Amar, lulusan Finland. Oke, terima kasih banyak kepada Mas Duta atas materinya yang luar biasa. Selanjutnya kepada seluruh peserta boleh mengisi post-test terlebih dahulu di link yang sudah dikirimkan di chat. Ditunggu sampai 17.23 ya teman-teman. Ya, buat Dwivo ntar tolong ini ya, tolong PC aku ya di line ya. Ada di grup juga lineku. Buat hadiahnya. Congrats. Oke teman-teman, karena sudah pukul 17.23, maka waktu prosesnya sudah selesai. Selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat kepada Kak Ines dan Mas Duta, dipersilakan. Bisa didokumentasi 3, 2, 1. Oke. Oke, mungkin guys, sorry Kak. Bentar, 3. Kak Mon. Bentar, Oke. bentar. Wait. Oke, bisa gaya skori, Kak. Oke, 1, 2, 3. Oke, udah, Kak. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Duta atas ilmu yang luar biasa pada sore hari ini. Sekali lagi Kak Duta, terima kasih atas sudah meluangkan waktu di tengah
koas untuk bisa menyempatkan menjadi speaker pada Story Course episode pertama. Serta terima kasih juga udah berbagi ilmu kepada teman-teman partisipan yang sudah hadir pada sore hari ini. Semoga apa yang diajarkan Kak Dita tadi ya teman-teman bisa diaplikasikan dan tetap stay di Zoom karena kita masih ada materi yang sedia. Baik, pada Kak Dita, apabila ada kesibukan tersendiri, Kak, Kakak boleh bisa meninggalkan Zoom. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Dita. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Semangat, semangat. Ntar kalau ada mau nanya-nanya boleh PC aku di line ya. Ada lineku di grup itu. Oke, bye-bye. Baik, terima kasih Kak Dita. Baik, untuk selanjutnya mungkin kita lanjutkan dengan materi kita kedua itu ada Arta Maresa selaku Research Trainer Administrator Certified. Mungkin sebelum kita mulai materi kita breakfast terlebih dahulu ya Arta. Oke, kepada teman-teman silakan mengikuti tas dua ya, Bang. Linknya aku taruh di komentar. Sebentar. Oke, linknya udah aku taruh. Mungkin jam 5.30 atau jam 17.30 kita mulai ya, guys. Materi yang akan disampaikan oleh Arta. Terima kasih. Baik, teman-teman, karena waktu pretestnya sudah selesai, terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mengisi pretestnya. Sekarang
tibalah saatnya kita akan mendengarkan materi yang kedua pada sore hari. Kepada Kak Arta Maresa, waktu dan layar disilahkan. Oke, makasih Kak Bagas. Layar aku udah kelihatan belum ya? Udah, Arta. Oke, selamat sore teman-teman. Selamat malam sih sebenarnya. Selamat